Shalom teman-teman, kembali lagi bersama Miss Imas dalam video Kumis, kupas materi bersama Miss. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya. Terima kasih. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan, dan yang kedua tentang perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Oke, sebelum kita ke materi, Miss Imas mau nanya nih, siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Nah, kalian suka menyiramnya nggak ya? Tanaman juga butuh air loh teman-teman, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman juga memiliki banyak manfaat loh bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Nah, karena merawat tanaman itu merupakan salah satu kegiatan menjaga alam ya teman-teman. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman loh. Apa saja ya faktornya? Lalu apa sih pertumbuhan tanaman itu? Terus apa itu perkembangbiakan tanaman? Yuk sama-sama kita simak materinya ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman. Itu dipengaruhi oleh yang pertama, genetik dari induknya. Genetik dari induknya itu menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah karena hormon. Hormon adalah zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman. Nah, itu meliputi yang pertama, nutrisi berupa pupuk. Nah, yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari diperlukan untuk fotosintesis. Yang ketiga, air dan kelembaban. Yang keempat, suhu udara. Dan yang kelima, kesuburan tanah. Bahasan selanjutnya adalah tentang perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Nah, perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Cara perkembangbiakan yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Nah, biasanya tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Cara perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui menanam biji. Nah, perkembangbiakan vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dapat dilakukan secara alami dan yang kedua dapat dilakukan secara buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara yang pertama tunas, yang kedua tunas daun, yang ketiga umbi batang, yang keempat umbi lapis, yang kelima umbi akar, yang keenam spora, dan yang ketujuh akar tinggal atau rizoma.
Sedangkan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama mencangkok, yang kedua mengenten atau menyambung, yang ketiga okulasi atau menempel, yang keempat stek batang, dan yang kelima merunduk. Vegetatif alami yang pertama tunas. Nah, tumbuhan yang bertunas adalah tumbuhan yang anakannya atau tumbuhan barunya akan tumbuh di dekat pohon induknya. Contoh tumbuhannya adalah nanas, bambu, pisang, dan lain-lain. Yang kedua adalah tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, singkong, dan lain-lain. Yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya adalah bawang merah, bunga bakung, dan lain-lain. Yang keenam adalah spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah lumut, paku-pakuan, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah akar tinggal atau lebih dikenal dengan istilah rizoma, yaitu batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contoh tanamannya adalah kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Bahasan selanjutnya adalah vegetatif buatan. Yang pertama mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Yang kedua adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya adalah singkong. Yang ketiga adalah menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Yang keempat adalah okulasi atau menempel, adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya mangga, rambutan, dan lain-lain. Yang kelima adalah merunduk, yaitu perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya adalah tanaman stroberi. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.